yang disebutkan oleh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma anta wa man bil Andalus illa sawa." Kamu yang mengucapkan salam di sini, kamu yang mengucapkan selawat dimanapun, maka akan sama-sama sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kelebihan bagi kita yang ada di kota Madinah adalah berziarah ke perkuburan Nabi. Dan nanti akan kita sebutkan sebentar lagi ikhwatul Islam, berziarah ke perkuburan Nabi dan doanya, dan ini hanya sekedar pengulangan saja setelah kita akan menyelesaikan hadis yang kemarin telah kita bacakan. Tapi ikhwatul Islam, kemarin kita telah menjelaskan bagaimana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dimandikan, dikafankan, kemudian Nabi disalatkan. Dan ini merupakan perbezaan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaum muslimin yang lainnya. Sebenarnya Nabi tidak butuh untuk disalatkan, tidak memerlukan disalatkan, tapi para sahabat mereka tetap mensalatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mereka mensalatkan Nabi, tidak ada yang jadi imam, tidak ada yang jadi makmum. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena mereka menganggap tidak akan ada orang yang pantas menjadi imam dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada di hadapannya. Karena imam yang sesungguhnya adalah baginda Muhammad bin Abdullah. Ini merupakan di antara yang pertama. Mengapa tidak dijadi imam atau tidak ada imam dikala disalatkan Nabi? Karena yang imam sesungguhnya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka merasa tidak mungkin kita jadi imam sedangkan Nabi ada di depan kita, tidak mungkin. Kemudian yang kedua, yang memerlukan untuk mensalatkan Nabi itu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerlukan dirinya untuk disalatkan, sama dengan ibadah yang lainnya. Dikala Nabi menganjurkan kepada kita mengucapkan salam dan salawat, sebenarnya Nabi tidak memerlukan salam dan salawat tersebut, tapi yang memerlukan salam dan salawat adalah kita yang mengucapkannya. Makanya kalau kita tidak ada yang mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, Nabi akan tetap menjadi Nabi yang mulia, Nabi akan tetap diberikan maqam mahmudah, Nabi akan tetap masuk dalam surga. Tidak ada yang bersalawat di dunia, Nabi akan tetap menjadi mulia. Tapi kenapa kita dianjurkan mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi? Karena kita yang memerlukan salam dan salawat tersebut. Sama dengan para sahabat di dalam mensalatkan Nabi. Salat itu ikhwatul Islam, salat dan salawat itu memiliki makna yang hampir sama. Jadi salat itu, salawat, apa makna salawat kepada Nabi? Ketika kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, apa maknanya? Siapa yang tahu apa maknanya? Setiap hari kita mengucapkan salawat kepada Nabi, tapi apa maknanya? Siapa yang tahu angkat tangan? Apa? Yang lain? Angkat tangannya. Makna, bukan tujuan. Kalau ingin mendapatkan syafaat itu tujuannya, keutamaannya. Kenapa kita mengucapkan salawat kepada Nabi? Untuk mendapatkan. Pertanyaannya, apa makna salawat kepada Nabi? Apa? Karena kita mencintai Nabi, itu alasannya. Kenapa kita mengucapkan salawat kepada Nabi? Karena kita mencintai Nabi. Pertanyaannya, apa makna salawat kepada Nabi? Yang katanya, yang jawab angkat tangan. Yang tua dulu ya, baik. Salam sejahtera, itu salam kalau salawat? Kita dahulukan yang tua ya, pokoknya yang tua kita dahulukan. Baik. Kalau mau didahulukan jadi tua dulu. Baik, silakan. Masya Allah, Masya Allah. Salawat kepada Nabi. Salawat yang kita ucapkan kepada Nabi apa maknanya? Doa. Karena Allah, ini selalu kita ulangi kepada Islam. Karena Allah bersalawat kepada Nabi. Apa maknanya? Membanggakan, memuliakan, menjunjung tinggi. Allah bangga kepada Nabi dengan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mala'il a'la. Yaitu Allah senantiasa mengagungkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat bersalawat kepada Nabi. Mereka juga bersalawat kepada Nabi, tapi maknanya lain. Mereka beristighfar karena salawat dari malaikat namanya istighfar. Kemudian kita pun bersalawat kepada Nabi. Maknanya doa. Jadi yang kita tanya itu makna. Tujuan, alasan itulah cerita. Kalau tujuan bersalawat kita semua tahu. Kalau alasan bersalawat kita semua juga tahu. Tapi maknanya, apa maknanya? Maknanya adalah doa. Dan doa itu manfaatnya kembali kepada kita. Sehingga ikhwatul Islam, salawat kepada Nabi dan salat kepada Nabi itu doa yang bisa jadi manfaatnya kembali kepada kita bersama. Sehingga dikala Nabi SAW disalatkan, tidak ada imam, karena yang imam itu adalah, karena yang imam sesungguhnya itu adalah Nabi. Kemudian yang kedua, karena yang membutuhkan salawat dan salat itu adalah para sahabat, bukan Nabi.
Dan Nabi tidak perlu disalatkan, dan Nabi juga tidak membutuhkan untuk disalatkan, memerlukan untuk disalatkan. Kemudian alasan yang ketiga, karena para sahabat itu tidak mau. Kalau biasanya imam itu disebutkan di dalam agama al-imamu dhamin. Imam itu penanggung jawab. Makanya kalau kita berjamaah, misalnya kita sholat berjamaah, kemudian kita meninggalkan yang wajib. Kalau di dalam sholat itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Kalau yang rukun sholat tinggal, apa konsekuensinya? Apa konsekuensinya? Tidak sahnya itu yang mana? Apa yang tidak sah? Bukan sholatnya tidak sah, tapi rokaatnya tidak sah. Sholat tidak boleh dibatalkan kalau tidak ada alasan. Misalnya rokaat pertama kita lupa, misalnya anggaplah Al-Fatihah, Al-Fatihah rukun, kita lupa baca Al-Fatihah, kita tahu itu rokaat pertama, maka rokaat pertama ini dibatalkan, bukan sholat yang dibatalkan, tapi rokaat yang pertama. Artinya berarti rokaat pertama tidak ada. Jelas sampai di sini? Itu kalau rukun. Kalau yang wajib, kalau kita meninggalkan yang wajib, apa konsekuensinya? Kalau kita meninggalkan yang wajib, biasanya kalau rukun itu gerakan, kecuali Al-Fatihah, rukun itu gerakan, takbir yang pertama takbiratul ihram, gerakan rukunya, gerakan sujudnya, i'tidalnya, itu semuanya rukun. Tapi bacaannya biasanya wajib. Bacaan ruku itu wajib, rukunya rukun. Bacaan sujud itu wajib, sujudnya rukun. Bisa dibedakan antara rukun dengan wajib. Baik, kalau seandainya yang wajib tinggal, apa konsekuensinya? Maka kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Kalau yang sunnah tinggal, seperti misalnya kita salat, anggaplah salat maghrib, kemudian baca alhamdulillah, kemudian waladhdallin amin, kemudian langsung ruku, tak baca ayat, apa hukumnya? Boleh atau tidak? Jangan lakukan kalau jadi imam. Tapi kalau terlupa, maka tidak menjadi masalah, bisa dipahami karena hukumnya sunnah. Jadi tidak mesti kita tutup dengan sujud sahwi. Baik. Sekarang, biasanya kalau rukun, insya Allah tidak ada yang meninggalkannya. Yang biasanya ditinggalkan oleh kaum muslimin itu adalah wajibnya. Seperti misalnya kadang kita salat, kemudian pas ruku, kita tidak tahu apa yang kita baca. Karena yang kita ingat, kurma belum dibeli. Contoh misalnya. Atau pas lagi sujud, kita tidak tahu kita apa yang harus kita baca. Dan sering kita seperti itu. Nah, kalau kita berjamaah, rata-rata, apalagi berjamaah ya, berjamaah itu lebih banyak diamnya. Kalau kita sholat berjamaah, biasanya lebih banyak di antara kita diam. Ruku dia diam saja tanpa membaca, sujud dia diam saja. Sebenarnya dia harus sujud sahwi, tapi gara-gara dia berimam, gara-gara dia jadi makmum, maka tidak ada sujud sahwinya. Bisa dipahami? Kenapa? Karena ada imam yang bertanggung jawab. Maka itulah yang disebut dengan dhamin. Sehingga kenapa laki-laki harus sholat di masjid? Karena kita terlalu banyak lalainya, karena kita terlalu banyak khilafnya di dalam salat. Sehingga kalau kita berimam, maka dengan imam itulah bisa menutupi kekurangan dan kesalahan di dalam ibadah salat.